Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa huwa ahsanul khaliqin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ba'atsallahu rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat jamaah subuh yang dimuliakan Allah. Implementasi sholat dalam kehidupan sosial. Kalau dalam hidup ini kita seringkali diperhadapkan dengan dua model kehidupan. Model yang pertama adalah model kehidupan yang seluruh aktivitas individu, pribadi, gerakan sosial, begitu juga pelaksanaan kekuasaan itu senantiasa orientasinya berawal pada dunia, berakhir juga dunia. Semua wadahnya dunia, targetnya dunia, kemudian metodenya dunia. Orang lahir, orang sekolah, orang bekerja, orang berjuang, orang berpuasa, orientasinya hanya kepada dunia. Ini yang kita sebut orang yang menduniakan akhirat. Model yang kedua adalah orang yang menjadikan dunia sebagai titik tolak, titik pijak, dan hasilnya adalah ukhrawi, akhirat. Ini semua perjalanan aktivitasnya secara pribadi, gerakan sosial, aktivitas pelaksanaan kekuasaan, tanggung jawab yang diberikan kepadanya senantiasa diorientasikan pada apa yang kita sebut mendunia akhiratkan kehidupan. Beda. Yang pertama orientasinya dunia semuanya. Yang kedua justru mendunia akhiratkan kehidupan. Salat yang kita laksanakan ini sebenarnya adalah ibadah ritual yang secara perlahan itu diharapkan dia membatasi kita, membuat jarak dengan dunia. 5 waktu itu sebenarnya adalah latihan untuk senantiasa membuat jarak dengan dunia. Jamaah subuh dimuliakan Allah. Kita lihat dulu salat subuh. Al-Quran menyebut begini: Aqimus shalah lidulukis samsi ila ghasaqil lail wa Qur'anal fajr inna Qur'anal fajri kana mashhuda. Dirikan sholat pada tergelincirnya matahari dan gelapnya malam, dan dirikan sholat subuh karena sholat subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Jemaah subuh dimuliakan Allah. Allah menyebut khusus dalam ayat itu sholat subuh karena di sholat subuh itu tempat bertemunya malaikat yang bertugas malam, malaikat yang bertugas siang itu bertemu di waktu subuh. Itulah sebabnya ketika amalan kita dilapor oleh para malaikat kepada Tuhan, Allah mengatakan pending dulu malaikat, menjelang subuh baru kau laporkan. Kenapa? Siapa tahu ada di antara hamba yang bangun di 2/3 malam lalu dia memohon kepadaku, saya malu untuk tidak mengabulkan permohonannya. Jadi di waktu subuh tempat berjumpanya malaikat. Itulah sebabnya kenapa Rasulullah SAW menganjurkan kita rak'atal fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum sholat subuh itu lebih mulia daripada dunia beserta isinya. Makanya Rasul di sholat sebelum subuh, sunat sebelum subuh, qabliyah itu dia melakukan sholat ringan. Kenapa kita sebut sholat ringan? Dia senantiasa membaca dulu surah Al-Kafirun dan surah Al-Ikhlas. Al-Kafirun untuk membuktikan komitmen kita untuk tetap pada keimanan, begitu juga Ikhlas untuk mempertahankan keyakinan kita. Jadi sholat sunnah yang ringan. Jamaah subuh dimuliakan Allah.
Ketika Rasul kembali dari jamaah subuh, dia biasa menemui putrinya Fatimah masih tidur-tiduran. Rasul menggerak-gerakkan tuh, putriku Fatimah, bangun, saksikan rezeki Tuhan dibagi. Jangan kamu termasuk orang yang lalai, karena rezeki Tuhan itu dibagi pada waktu subuh sampai terbitnya matahari. Jamaah subuh dimuliakan Allah. Seringkali kita cuma baca hadis itu, tapi praktiknya tidak. Kita sering kali lalai. Berbeda dengan saudara-saudara kita. Ada tetangga saya Pak karena masjid yang kami bangun itu diantara rukun. Separuh diantaranya itu diberikan oleh yang Chinese yang sudah Muslim sebelah kiri, yang sebelah kanan itu belum Muslim. Tapi dia yang membantu saya untuk buat masjid itu. Saya bilang, Pak Ming, ini tidak terganggu kalau azan subuh. Lalu dia bilang, justru saya suka, terbantu saya. Kalau sudah waktu azan subuh, saya sudah bangun, sudah pergi ke kantor, ke tempat kerja. Jadi usaha tidak membohongi hasil. Seperti yang kita sebut tadi, Rasul mengatakan bahwa bangun di waktu subuh itu, pada waktu subuh sampai terbit matahari itu dibaginya rezeki Tuhan. Jadi ternyata seperti yang saya sebutkan, usaha tidak membohongi hasil. Luar biasa. Kayaknya semua tanah yang ada di depan UIN itu yang punya ya, truknya berapa ya, rumahnya paling besar. Karena tadi rezeki Tuhan. Coba perhatikan lagi burung keluar dari sangkarnya itu, dari tempatnya itu pagi hari, pulang nanti sore hari. Dalam waktu dia keluar dalam keadaan perut kosong, tapi setelah dia pulang perutnya kenyang dan dia bawa untuk membuat lagi sarang. Rezeki Tuhan dibagi di waktu subuh dan sampai terbitnya matahari. Jamaah subuh dimuliakan Allah. Itulah sebabnya bapak-bapak ibu yang kebetulan berprofesi sebagai dokter pasti tahu dalam kaitannya dengan orang yang melazimkan tidur sesudah sholat subuh. Kalau dalam Islam itu makruh, orang habis sholat subuh terus tidur. Karena dalam ilmu kedokteran kita dapat informasi, mereka yang melazimkan tidur sesudah sholat subuh ada yang disebut dengan ritme sirkadian, itu terganggu jam biologis bangun tidurnya kita. Makanya makruh tidur sesudah sholat subuh, kecuali yang usur, yang sakit, dan ada orang juga memang tidak bisa tidur, nanti menjelang subuh baru dia bisa tidur. Ini di luar dari apa yang kita sebut, dia tidak masuk kategori yang dimakruhkan karena dia ada usur. Tetapi kata ilmu kedokteran, mereka yang melazimkan tidur sesudah sholat subuh itu dia akan mengalami apa yang disebut dengan terganggunya ritme sirkadian. Dia lemas, malas, bahkan diabetes dan obesitas itu berawal dari situ. Menurut informasi kedokteran itu, metabolisme tubuh terganggu di mereka yang membiasakan tidur sesudah sholat subuh. Itulah sebabnya dalam Islam tidur sesudah sholat subuh itu makruh bagi mereka yang normal. Beda kalau dia usuk, dia sakit. Jamaah subuh dimuliakan Allah. Maka kita lihat, kalau tadi malam saya sudah sebut dua dalam kaitannya dengan bagaimana implementasi sholat dalam kehidupan sosial. Tadi malam saya sudah singgung, sholat itu akan membentuk kejujuran, membentuk kedisiplinan. Dia melatih tanggung jawab. Itu sudah kita sebut. Sekarang kita sebut dua lagi, bahwa sholat itu yang pertama dia menanamkan sikap konsistensi, istiqomah, baca Al-Quran. Jadi orang yang senantiasa melakukan sholat tepat waktu itu terbentuk sikap istiqamahnya, eksistensi. Coba kita lihat dalam Al-Quran. Alladzina hum fi ala sholatihim daimun. Mereka yang senantiasa setia melaksanakan sholat. Kalau orang cuma salat satu kali itu biasa. Kalau kita melakukan kebajikan satu kali itu biasa. Tapi yang luar biasa kalau dia konsisten melaksanakan sholat tepat waktu. Maka
Makanya dia istiqamah. Jamaah subuh dimuliakan Allah. Itulah sebabnya ketika Rasul ditanya, ayyu amalin ahabbu ilallah, amal manakah yang sangat disenangi oleh Allah? Meskipun oleh para ahli hadis menyebut ini hadis ini adalah hadis yang sangat kondisional. Kalau Nabi lihat yang bertanya itu adalah orang yang tidak memperhatikan waktu sholatnya, maka Nabi jawab, amal yang sangat disenangi oleh Allah yang pertama adalah as-sholatu ala waktiha. Kalau yang datang bertanya itu adalah orang yang dilihat, oh dia tidak hormat pada kedua orang tuanya, yang disebut pertama Nabi adalah birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua. Kalau yang dilihat datang bertanya itu adalah orang tidak perhatikan jihad, maka yang pertama kali disebut Nabi al-jihadu fi sabilillah. Jadi 3 amal yang sangat disenangi oleh Allah: salat pada waktunya, berbuat baik kepada kedua orang tua, dan berjihad di jalan Allah. Itulah sebabnya dalam kaitannya dengan bagaimana membentuk sikap istiqamah, konsistensi yang saya maksudkan, itulah dengan melatih bagaimana kita senantiasa mau untuk sholat tepat pada waktu. Yang kedua, dengan sholat itu dapat mendatangkan ketentraman batin, ketentraman jiwa. Alladzina amanu tatma'innu qulubuhum bisikrillah. Ala bisikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman itu tentram hatinya dengan berzikir kepada Allah. Hanya dengan berzikir kepada Allah hati menjadi tentram. Jadi dengan sholat itu insya Allah ketentraman batin, ketentraman jiwa itu bisa diperoleh. Masalahnya adalah apakah sholat yang kita laksanakan tidak seperti yang saya sebutkan tadi malam, hanya sebatas melepaskan kewajiban. Tetapi kita laksanakan sholat itu dikarenakan kita pandang bahwa salat memang adalah sesuatu yang disyariatkan, yang tidak lepas dari 2, nilai spiritual dan nilai sosial. Maka dalam kaitannya dengan kehidupan, implementasi sholat dalam kehidupan sosial, insya Allah mereka yang senantiasa memelihara sholatnya dan dia laksanakan seperti apa yang dituntunkan oleh Nabi, shollu kama ra'aitumuni sholli, sholatlah kamu seperti kamu melihatku sholat. Dan dia juga tidak lupa untuk mengambil nilai sosial dari peribadatan sholat yang dia lakukan. Maka niscaya dia termasuk orang-orang yang seperti yang kita sebutkan, dia dapat mengimplementasikan nilai sholat dalam kehidupan sosial. Dia akan menjadi orang yang jujur, dia akan menjadi orang yang bertanggung jawab, dia akan menjadi orang yang istiqamah, dia akan menjadi orang yang senantiasa tentram hatinya karena damai hatinya. Sekali lagi saya mengulangi, masjid adalah tempat orang-orang yang berhati damai, suka pada ketentraman, kedamaian. Maka di masjid tidak diharapkan terjadi pertengkaran, tidak diharapkan terjadi pemusuhan, karena masjid bertempat orang-orang yang hatinya damai, yang hatinya tentram. Jamaah subuh dimuliakan Allah. Karena itu mari kita berupaya untuk bagaimana setiap peribadatan kita selalu kita bisa mengambil, selain dia merupakan sesuatu yang disyariatkan, dia juga adalah sesuatu yang kita harapkan nilai harga dari ibadah itu tergantung pada seberapa banyak kita mengambil hikmah sosial dari peribadatan yang kita laksanakan. Kalau dia sholat dengan betul seperti yang kita sebutkan tadi malam, khusyuk, pasti orang di keluarganya, lingkungannya, jamaahnya, teman sejawatnya, dia terpelihara dari upaya untuk menyakiti hati dengan ucapan-ucapan. Karena bacaan-bacaan sholatnya itu mengajari dia supaya dia tidak melakukan hal seperti itu. Kalau dia sholat yang baik, pasti dia orang yang senantiasa mau jujur, tidak mau memanipulasi data, tidak mau memberikan laporan palsu, tidak mau melakukan sesuatu yang menzalimi orang lain. Karena apa? Sholatnya mengajari dia seperti itu. Makanya kita ingin agar supaya sholat yang kita laksanakan seperti ayat Quran, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu akan mencegah pelakunya dari perbuatan keji dan perbuatan. Jamaah subuh yang dimuliakan Allah, betapa banyak nilai sosial yang ada dalam sholat.
tergantung pada kita. Apakah kita akan melakukan apa yang kita sebut mengimplementasikan dalam kehidupan keseharian kita, atau kita tetap tinggal pada seperti yang saya sebutkan tadi, sekedar melepaskan kewajiban setelah sholat selesai. Maka itulah sebabnya Rasul mengingatkan kita bahwa banyak di antara orang yang sholat tetapi tetap dia menyakiti hati tetangganya. Banyak di antara orang yang sholat tapi dia tidak mampu berkata benar. Banyak di antara orang yang sholat tapi dia memutuskan tali persaudaraan. Banyak di antara orang yang sholat tapi dia berbuat saling kepada sesama. Apa? Karena dia berhenti hanya sekedar melepaskan kewajiban. Jamaah subuh dimuliakan Allah, itulah sebabnya dalam kaitannya dengan sholat-sholat yang kita laksanakan, termasuk di Ramadan terakhir ini, bagian terakhir kita memperbanyak sholat sunnah. Kenapa? Selain memang ganjaran yang disebutkan oleh Allah, semua kebajikan dilipat gandakan pahalanya, kita juga bermaksud semoga dengan ibadah-ibadah sholat sunnah kita itu dapat menutupi kekurangan-kekurangan yang ada di sholat wajib yang kita laksanakan. Itulah fungsi di antara sholat-sholat sunnah itu. Karenanya mudah-mudahan insyaallah sekali lagi kita berusaha tetap melaksanakan apa yang menjadi syariat yang sudah disyariatkan oleh Nabi, oleh Islam, dan kita juga senantiasa mau untuk melaksanakan itu, bukan berhenti sebatas ibadah ritual, aspek spiritual, tetapi kita mau juga aspek sosialnya senantiasa kita perhatikan. Saya kira ini jamaah subuh dimuliakan Allah. Sekali lagi saya mengulang 5 hal yang tadi malam kita sudah singgung sebenarnya. Jadi salat itu yang pertama dia membentuk kejujuran. Yang kedua melatih tanggung jawab. Yang ketiga mencegah perbuatan keji dan mungkar. Yang keempat menumbuhkan sikap istiqamah, konsistensi. Dan yang kelima menenteramkan jiwa, mendatangkan kedamaian. 5 aspek yang bisa kita ambil dalam bagaimana mengimplementasikan sholat dalam kehidupan sosial kita. Mari kita menutup kajian subuh kita, taklim subuh kita dengan bersama-sama berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan insyaallah kita semua termasuk orang-orang yang diterima amal kebajikan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, kepadamu kami mohon, mudah-mudahan insyaallah kami yang sementara berada pada paruh ketiga Ramadan, mudah-mudahan insyaallah kami semua memperoleh apa yang Engkau janjikan. Lailatul Qadar, seluruh amal kebajikan dilipat gandakan. Sholat sunat kami telah perbanyak, tilawah kami telah tingkatkan, zakat, infak, sedekah kami telah perluas. Mudah-mudahan menjadi ibadah yang dapat Engkau terima. Ya Allah, ya Tuhan kami, kalau Engkau hanya menerima ibadah orang-orang yang taat, siapa lagi yang akan menerima ibadah kami orang-orang yang lalai? Ya Allah, ya Tuhan kami, ampuni kesalahan kami, ampuni kesalahan orang tua kami, ampuni kesalahan anggota jemaah kami, ampuni kesalahan keluarga kami. Mudah-mudahan insyaallah ampunan dapat kami raih menjelang akhir Ramadan ini. Ya Allah, ya Tuhan kami khawatir jangan-jangan Ramadan kali ini menjadi Ramadan terakhir bagi kami. Jadikan kami orang yang senantiasa mau memanfaatkan seluruh harta, tenaga, pikiran kami untuk beribadah kepada teristimewa di akhir Ramadan ini. Ya Allah, panjangkan usia kami, luaskan rezeki kami, sehatkan tubuh kami, sampaikan kami kepada harapan-harapan kami. Kalau kami termasuk orang yang celaka, pindahkan kami ke catatan orang-orang yang beruntung, karena seperti itu yang ada dalam umur kita.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun